Tepuk tangan buat para pemusik, pemuji, choir yang luar biasa, anak-anak muda ini. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak pagi hari ini Bapak Ibu merasa ada lawatan Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara? Amin. Tepuk tangan dulu. Saya pribadi tidak tahan, menahan. Ya, ketika pujian dinaikkan, saudara, tidak mau nangis sebetulnya, tapi mata itu bisa mengeluarkan air mata sendiri. Amin. Karena mata kita lebih tahu bahwa yang kita jumpai adalah Yesus Kristus Tuhan. Mungkin pikiran kita belum klik, tapi mata ini sudah. Saya pernah melayani seseorang, ya mungkin ini kesaksian Pak Hendy ya. Pak Hendy, apa masih terjadi begitu Pak Hendy? Pak Hendy ini jadi ibu salah satu pelayan anak-anak muda. Dulu belum percaya, dia dari seberang. Ketika saya layani, hatinya percaya, tapi pikirannya menolak. Sehingga ketika pengalaman pertama menaikkan pujian, waktu itu saya memimpin pujian. Ketika saya memimpin pujian, Pak Hendy ini hatinya mau nyanyi, tapi mulutnya maaf, meso-meso saudara. Betul, betul ya Pak Hendy ya. Jadi meso ini, maaf kok meso, mulut ini gak mau, mulut ini marah, tapi air mata turun terus saudara. Itu kedahsyatan Tuhan. Ya. Dan akhirnya Pak Hendy saat ini, dan waktu itu juga menyerahkan hidupnya. Dan dia berkata bahwa memang Yesus itu Tuhan, melampaui segala pikiran dan perkataan kita dan semuanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saat-saat terindah ketika kita ngalami hadirat Tuhan. Saya berdoa setiap saudara tidak kehilangan ini. 16 tahun saya mengikut Tuhan. Saya masih terus merasakan. Ada banyak orang yang sudah lama mengikut Tuhan. Tapi jamahan Tuhan tidak sampai. Bukan Tuhan tidak mau menjamah saudara. Tapi ketika kita membuka hati kita, mengizinkan Tuhan bekerja saudara. Saudara nanti lihat, saudara nyanyi pujian. Saudara tidak mau nangis. Tapi air mata itu deras saudara. Gak punya persoalan loh saya ini saudara. Tapi hati Tuhan ditaruh, beban Tuhan ditaruh dalam hati kita. Dan saya percaya ketika hati Tuhan ditaruh dalam hati kita, maka kita akan mengalami pemulihan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu hal yang sangat penting. Dengan satu tema, walaupun hari ini bukan Paskah dan saya tidak pernah merancangkan, saya tidak tahu, saya tidak menduga bahwa ternyata hari ini adalah hari besar dari saudara-saudara kita. Ya, Bapak Ibu tahu di jalan-jalan begitu ramai, ada domba, ada kambing-kambing yang disembelih. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, sebelumnya saya sudah mendapat tentang Paskah, padahal kita tidak sedang merayakan Paskah. Dan kemarin waktu saya bersama Bu Eli, Pak Bagus, dan juga ada salah satu anak asuh berangkat ke Sitiarjo, di jalan itu baru saya mengerti saudara. Karena ke Sitiarjo kita sedang memberitahu, menginfokan bahwa kami siap menerima anak-anak asuh, tapi mereka yang betul-betul sungguh-sungguh, dan itu saya harus tahu kondisi, dan mereka warga di sana tahu siapa kami. Saya bilang kami bukan sekedar panti asuhan, tapi kami House of Restoration. Saya ingin mengubah image panti asuhan, karena setiap anak yang masuk panti asuhan dianggap anak yang second class, atau anak yang perlu dibelas kasihani. Saya bilang tidak, kamu tidak dibelas kasihani, tapi kamu masuk ke tempat kami, kamu dibina, kamu dibentuk supaya kamu menjadi hamba Tuhan, supaya kamu dipakai Tuhan. Jadi mereka mengerti, akhirnya dipersiapkan 4 orang, kemungkinan tambah 3, 7 orang saudara. Dan itu saya minta dukungan doa bagi Bapak Ibu Saudara, karena kita segera siap mempraktekkan firman Tuhan. Kemarin jam 9 pagi saya langsung cepat ke sana, pulang setengah 5 sore. Sampai rumah, wah capek saudara. Ya, kita kunjungan juga ke salah satu jemaat yang sore,
sering dari Sitiarjo datang ke tempat ini. Mereka tinggal tidur di rumah di Malang, kemudian selalu sore ke sini. Perlu didoakan Sitiarjo dan sekitarnya, mereka kantong Kristen, tapi mereka lebih banyak saya lihat KTP Kristen. Karena banyak saya tanya, kamu nama siapa? Saya sebut namanya, kemudian saya lihat namanya Kristen tapi dia bukan. Loh kenapa? Ya saya dulu Kristen Pak, dulu, ini ibunya bilang. Tapi saya menikah dan saya ikut suami. Mau ikut Tuhan apa ikut suami? Ikut suami. Mau ikut Tuhan apa ikut suami? Ikut suami. Oh iya Bu, Ibu tidak mengerti. Ibu tidak mengerti. Beban besar saudara. Bersyukur di tempat di Malang ini bukan mayoritas. Tapi saudara adalah orang-orang yang menghidupi Kristus dalam hidup saudara. Amin. Ada perbedaan saudara. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Sehingga ketika kami sedang perjalanan dan saya diingatkan, loh kok bisa ya? Tapi itulah yang Tuhan mau. Dan khusus hari ini, biarkan hati Tuhan ini berbicara kepada saudara. Hari ini Tuhan mau berbicara tentang pemulihan keluarga. Pemulihan rumah, disebut rumah. Ya, bukan hanya keluarga, tapi rumah itu home, keluarga, bukan house. Semua bagian yang ada di rumah. Dan pemulihan keluarga ini, saudara, akan terjadi ketika saudara mengerti tentang arti Paskah sesungguhnya. Saya memberi tema pagi hari ini adalah mujizat Paskah setiap hari di rumahku. Katakan amin. Ikuti saya, 1, 2, 3. Mujizat Paskah setiap hari di rumahku. Berapa banyak saudara yang mau mengalami hal ini? Angkat tangan. Wow, terjadi dalam hidup saudara. Mari kita lihat, mari kita pelajari. Ada hal yang missing dalam pengertian kita, ada hal yang lewat. Ya, padahal kita adalah umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, ketika saya mempelajari Matius 26 ayat 17 sampai 19, mari kita lihat apa yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Ada rahasia yang besar yang ternyata lewat. Saya sendiri ngalami, oh Tuhan, kok lewat? Ya. Dan Tuhan gak mau terlewat, saudara. Dan ini fokusnya kepada keluarga, rumah, saudara. Firman Tuhan berkata begini, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ayat 18, jawab Yesus, perhatikan. Pergilah ke kota kepada si Anu. Saya heran saudara. Tuhan juga pakai anu-anu. Kadang kita pas bingung anu Pak. Itu loh si Anu. Anu siapa? Apa namanya Anu memang? Mbak Nu. Enggak, si Anu saya pelajari. Tuhan ingin bicara kepada tidak satu nama, saudara, katakan amin. Itu umat Tuhan si Anu, Tuhan katakan, pergilah ke kota kepada si Anu. Si Anu ya bingung, saudara. Tapi murid-muridnya juga bingung, gak dikatakan siapa, saudara. Dan memang kalau saudara comparison, saudara perbandingan di kitab yang lain, di situ memang murid-muridnya tidak diberitahu siapa si Anu. Tuhan cuma bilang, nanti kamu akan ketemu dengan seseorang yang akan mempersiapkan rumah bagiku. Dan Tuhan berkata begini, perhatikan. Katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Walaupun saudara belum ngerti, tepuk tangan dulu buat Allah kita. Garis bawahi kata rumah. Di dalam rumahmu, saudara, Paskah. Saya percaya setiap saudara memahami Paskah, walaupun nanti saya akan menjelaskan arti Paskah. Paskah itu Passover. Ya. Satu hal yang besar. Yang kita rayakan Paskah setiap tahun, di mana kita tahu bahwa sebetulnya kemarin saya diberitahu Pak Bagus bahwa Pak, kalau di daerah Sitiarjo,
ini Paskah itu dirayakan lebih besar daripada Natal. Beda di kota ya Pak. Kalau di kota, Natal lebih gede-gedean. Padahal makna Paskah itu lebih besar. Ini yang kadang terlewatkan saudara. Dan ternyata Tuhan katakan Paskah itu di rumahmu. Tuhan tidak bilang ayo ngadakan merayakan Paskah di kafe. Tidak. Waktu itu ada warung-warung saudara. Ya, itu Last Supper. Last Supper perjamuan terakhir Tuhan. Biasanya kita mau pergi perjamuan terakhir, misalkan mau keluar kota, keluar negeri. Ayo kita makan di restoran mana. Kan betul gitu. Kenapa Tuhan tidak pakai itu? Tapi Tuhan pakai rumah. Berarti ada korelasi, ada hubungan antara Paskah dan rumah. Dan saya mau katakan saudara, Paskah mengandung sebuah kuasa. Di dalam Paskah ada mujizat pemulihan. Di dalam Paskah ada kemenangan. Di dalam Paskah ada kemerdekaan. Katakan amin. Dan Tuhan sedang mau katakan bagi hari ini, Tuhan mau membuka mata hati kita untuk mengerti, aku sudah menyediakan. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya tahu banyak keluarga Kristen yang harus kita sadar bermasalah. Tapi kita tutup saudara. Kita mencoba tutup dengan ibadah kita. Kita coba tutup dengan pelayanan kita. Padahal kita sedang bermasalah. Suami istri bermasalah. Orang tua anak bermasalah. Dan kita mencoba menjadi orang yang sangat fine. Apa Tuhan tidak tahu saudara? Dan kita selalu pingin Tuhan adakan pemulihan. Kenapa gereja tidak mengalami terobosan? Karena gereja dimulai dari rumah, katakan amin. Tidak pernah gereja tidak dimulai dari rumah. Karena rumah itu saudara sangat berarti bagi Tuhan. Dalam Yohanes 14 dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku menyediakan rumah bagimu saudara. Nanti ketika kita naik ke surga, kita menemukan sebuah rumah. Tapi apakah hanya sebuah rumah yang dikatakan house? Tuhan lebih berkata home. Yohanes 14 mengatakan tentang hal ini saudara. Rumah yang Tuhan teguhkan bukan rumah yang disebut house. Rumah yang hanya KTP bahwa saya suami, saya istri, saya anak dari keluarga Bapak AB. Tapi tuh saudara tidak punya home. Kita lupa. Kita sibuk saudara. Kita ngerti firman, kita ngerti pelayanan, kita ngerti penyembahan. Tapi ternyata ada sesuatu yang tidak terjadi pemulihan di rumah. Dan kita membiarkan itu biarlah terjadi begitu. Dan saya menangis ketika saya nyanyi tadi. Tuhan, waktu saudara nyanyi, selalu ada jalan. Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan ayat ini adalah Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Bahkan ayat 7 Filipus berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Rumah itu ada Bapa. House nggak ada father. Tapi saya lihat banyak keluarga-keluarga Kristen dia cuma punya house. Dia cuma punya rumah. Dia tidak punya home. Dia nggak punya bapak. Dan kita membiarkan terjadi antara suami istri dan kita sibuk dengan pelayanan. Kita bilang, it's okay. Di rumah kita bisa kata-katain kasar, kita well. Tapi ketika kita pelayanan, kita enak pelayanan. Dan ini yang menjadi hancurnya hati Tuhan. Menangis sudah. Tuhan katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang bukan kepada Allah. Tapi kepada Bapa. Maka ketika saya mempelajari ini Bapak Ibu saya kaget. Jangan pernah menghiraukan kata rumah. Sensitif sekali Tuhan dengan kata rumah. Dan saya teliti bahwa kata rumah ini saudara. Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah? Bait Allah loh saudara ini.
Secara individu, gereja terbentuk dari sebuah rumah. Dimulai rumah ini, saudara. Yesus mati naik ke atas kayu salib. Dia membuat sebuah rumah, katakan amin. Dia bukan membuat sebuah apa, saudara. Dia membuat sebuah rumah. Rumah bagi bapaknya. Ketika Daud, Salomo, Musa membuat bait Allah. Dan kemudian nubuatan-nubuatan terjadi bahwa ada seorang yang akan membuat rumah bagi Allah. Dan sampai hari ini di Israel sedang membangun bait Allah. Bait Allah yang dulu sudah dihancurkan karena perang. Dia pikir bahwa bait Allah itu haus. Dan saya mau katakan yang mau sedang dibangun itu bait yang sifatnya haus. Tuhan bilang tidak. Gedung ini 40 tahun dibangun, dalam 3 hari hancur. Akan hancur dan aku akan membangunnya. Maaf, salah. Gedung ini akan ditinggalkan. Dan tidak ada satupun batu akan tertata di gedung ini, artinya hancur. Tapi dalam 3 hari aku akan membangunnya. Marah itu orang Farisi dan ahli Taurat. Marah, saudara. Penyesat ini. Tidak tahukah bahwa bait Allah ini dibangun 40 tahun lamanya. Tapi dia katakan dalam 3 hari dia mau bangun. Dan yang dimaksud sesungguhnya siapakah bait Allah itu, saudara? Waktu Salomo sedang membangun bait Allah. Saudara tahu Salomo, Raja Salomo. Emasnya dipakai di setiap pintu dan pilar, saudara. Bahkan bangsa-bangsa lain membawa itu yang namanya persembahan. Ratu-ratu, raja-raja dari seberang lautan kepada Raja Salomo. Hormat membawa untuk membangun apa, saudara? Bait Allah. Tapi Tuhan berkata, bukan kamu Salomo. Aku tidak akan pernah tinggal di rumah buatan manusia. Rumah. Dan ternyata, saudara, siapakah yang membangun? Kata nubuatan Nabi. Anakku. Mereka pikir Daud. Bukan, saudara. Yang dimaksud anakku adalah Yesus ketika dia naik ke atas kayu salib. Dan dia mati. 3 hari dia bangkit. Dia sedang membangun rumah bagi Allah. Dan rumahnya adalah saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah bagi dia. Tapi bukan sekedar emas dan perak. Home. Dari home ini, saudara. Maka gereja lahir dari sebuah family, keluarga. Tuhan sangat memperhatikan tentang rumah. Bagi dia sebab rumah itu rumah Allah. Setiap saudara bukan membangun rumah ketika saya berkati. Ketika saya doakan dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku memberkati pernikahanmu. Saudara sedang bukan membangun rumah pakai semen. Saudara sedang membangun rumah kediaman. Bagi Allah sendiri, saudara. Home, dan maka itu di situ ada Bapa. Panggil anak, ayah itu Papa, Mama. Itu rumah. Rumah berbicara tentang sebuah persekutuan bersama. Fellowship. Antara bapa dan anak. Antara anak dan bapa. Antara orang tua dan anak. Antara mertua dan menantu. Antara adik dan kakak. Antara suami dan istri. Saudara, fellowship. Dan Tuhan selalu katakan tidak pernah ada perkataan persekutuan di semua keyakinan yang ada di dunia. Cek, saudara. Pernah ditanya yang punya keyakinan lain, agama lain, Bapak mau ke mana? Oh, mau persekutuan. Tidak pernah ada. Cuman anak Tuhan. Orang Kristen ditanya, Ibu, Bapak mau ke mana? Mau ke persekutuan. Karena persekutuan itu home. Di tempat ini home. Karena ada persekutuan. Tempat ini bukan sekedar gereja yang dibangun manusia, tapi gereja yang dibangun oleh Allah. Karena ada persekutuan, katakan amin. Itu rumah. Kita punya enggak persekutuan? Kita enggak boleh bohongi diri kita.
Kita nggak punya persekutuan, kita diam, kita baca Alkitab, suami marah, istri marah, dua-dua baca Alkitab. Lucu nggak saudara? Benci-bencian itu. Masuk akal saudara? Terjadi saudara, dan itu tipuan iblis. Dan tidak ada kuasa lain yang bisa melepaskan ini saudara. Dan saya melihat ada kuasa yang Tuhan sediakan, yaitu Paskah. Maka Tuhan bilang, ayo adakan Paskah. Di mana? Di rumahmu. Di rumah siapa? Anu. Anu itu siapa? Pak Hendra, Cikesia, Adi, dan semua. Fajar, Pak Sion, Anu, Putri. Siapa lagi? Siapa mau rumahnya dipakai Paskah oleh Tuhan Yesus? Cepat angkat tangan. Cepat angkat tangan. Loh, kayak berkat gak gelem. Pemulihan terjadi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ayo bikin Paskah. Mari bikin Paskah. Anak, orang tua, suami istri duduk. Sudah taruh firman itu taruh dulu. Taruh di dapur. Jangan dibawa. Jangan dibawa. Persekutuan. Kenapa hilang? Dan kita biarkan loh saudara. Kecuali kita diusir dari rumah lain. Maka Tuhan berkata, kalau kamu diusir karena aku, kamu akan menemukan, perhatikan, saudara-saudara lebih banyak. Itu rumah-rumah lebih banyak dikasih sama Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau saudara nggak diusir, saudara yang harus membangun sebuah rumah ini. Kita nggak boleh tertipu. Sekali lagi ya, tertipu. Ngomong kanan kiri, jangan mau ditipu. Yang sebelah kiri, yang belah kanan lagi, jangan mau ditipu. Kenapa kita ditipu? Karena iblis tahu, hancurkan rumah. Sebab dari rumah, perhatikan saudara, lahir generasi ilahi. Dari rumah, lahir karya-karya ilahi. Dari rumah lahir pemimpin-pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Tidak pernah kita lahir dari sapi. Dari rumah. Yang suka katakan amin. Dan yang terakhir kata rumah yang sangat sensitif bagi Tuhan. Sampai Tuhan berkata, akulah jalan. Sebab Tuhan tahu kalau rumah tanpa jalan bingung. Ibu tinggal di mana? Di Malang. Jalan apa? Cari sendiri. Maka Tuhan berkata, akulah jalan. Mau rumahnya mana? Si Anu, si Ana, si Ani, si Nono, terserah. Tapi jalannya aku. Mesti ketemu si Anu siapa? Mesti ketemu. Artinya apa saudara? Ketika saudara menghadirkan Yesus di rumah saudara, tidak ada jalan yang tertutup. Semua jalan akan terbuka. Sebab dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidup bukan sekedar hidup. Not just live, but life. Sebab orang koma itu hidup. Saya nggak berani tanya, siapa di sini yang keluarganya sedang koma? Saya tahu koma-koma. Belum titik. Titik. Koma itu nggak hidup loh saudara. Koma itu gini loh saudara. Koma itu hidup. Tapi enggak kehidupan. Tuhan enggak pernah berikan rumah hanya hidup. Tapi Tuhan beri kehidupan dan kelimpahan. Meskipun saudara makannya cuma nasi sama jangan tewel. Tapi saudara terima kehidupan, hidupmu berlimpah. Saudara naik Mercy, saudara punya pabrik, saudara punya villa, punya apapun. Anda cuma punya punya live, hidup aja bukan kehidupan, engkau merana. Kasihkan Mercy-nya ke gereja. Ya, untuk jemput anak-anak asuh. Loh, kok naik Mercy? Puji Tuhan, dari Kesemek naik Mercy. Mercy terbaru, saudara. Karena ternyata pengusaha ini ngasih Mercy, dia mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Tambah Mercy lagi? Tidak, tapi hatiku dipenuhi sukacita karena mengizinkan Yesus hidup dalam hidupnya. Tepuk tangan bagi Allah kita.
Saya tunjukkan satu ayat lagi supaya saudara tahu nanti kuasa pemulihan dari rumah ini dipakai oleh Tuhan karena hal itu. Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47 aja. Saudara tahu Kisah Rasul 2 berbicara tentang jemaat mula-mula. Ketika mereka percaya dan dibaptis, mereka semua kumpul saudara. Persekutuan. Saya berdoa saudara, saya berdoa sekali lagi. Jangan lewatkan firman Tuhan pagi hari ini buat saudara. Karena saya tahu Tuhan bicara pribadi lepas pribadi. Maaf, kita nggak boleh, kita harus bongkar. Kata Iwan Fals, bongkar. Harus berani. Kalau kita membongkar, itu kita menelanjangi iblis. Maka nanti dengan Paskah kita bongkar. Jangan biarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Biarkan berlalu sendiri, tidak bisa. Jujurlah. Maka dalam Kisah Rasul 2 ayat 46-47 dikatakan dengan bertekun, perhatikan. Dan dengan apa saudara? Sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing, tidak hanya di gereja bait Allah. Tapi di rumah masing-masing mereka memecahkan roti. Saudara tahu pecah roti. Saudara, iblis itu paling takut dengan orang pecah roti. Sebab yang memecah roti itu cuma Yesus. Ketika merayakan Paskah, Yesus memecahkan roti. Dan ini punya kuasa yang besar. Di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan susah hati atau gembira. Siapa di sini yang dalam keluarga makan dengan susah hati? Cepat berubah, cepat, jangan egois. Kalau perdamaian itu tergantung dari kamu, kamulah yang memulai perdamaian. Ini penting saudara. Yang ngerti katakan amin. Dan dengan tulus hati, suami tulus sama istri, istri tulus sama suami, anak tulus sama orang tua, tulus semua. Maka saya sarankan nama saudara ditambahi Tulus. Fabianus Tulus Siawan, Ika Tulus Wati, Denny Tulus Siawan. Haleluya. Tulus. Saudara, satu kali nanti saya akan undang, kalau Tuhan izinkan, nanti kalau Janti jadi. Dari Nigeria, saudara. Saya mau minta untuk mengadakan seminar keluarga. Ada dua, seorang yang bisa memberi seminar keluarga. Satu dari JBCC, itu Pastor Jeffrey Rahmat. Dia lebih ke anak-anak muda, lebih mendarat ke dunia. Tapi kalau yang Nigeria ini, roh, sampai pendeta-pendeta saya undang nanti. Karena banyak keluarga pendeta tidak punya home. Banyak keluarga pendeta hancur. Banyak keluarga pendeta anak-anaknya tidak karu-karuan. Tapi saya bilang, saya pendeta. Keluarga saya baik dan anak-anak saya baik. Karena saya bikin Paskah. Kita hadirkan Yesus. Kita harus berani ngomong begitu, saudara. Jangan mau ditipu sama iblis. Ya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Supaya kita, ini ayat firman ini sampai gak bisa saya ketik. Gak bisa saya ketik. Buntu saya ngetik itu. Tuhan aku gak bisa ngetik. Kemarin saya bilang sama Bu Eli, saya cuma punya gambaran, saya belum ngetik. Saya pulang 4:30, mandi, istirahat, mau tidur gak bisa. Saya cuma bilang, Tuhan bicara sama umatmu. Terlalu banyak gak bisa diisi. Ya. Sambil memuji Allah. Di sana ada kegembiraan, di rumah ada yang namanya ketulusan, ada pujian bagi Allah. Bukan berarti saya suruh saudara tiap hari rumah itu loh, tiap hari persekutuan doa. Bukan. Hati saudara ini loh. Amin.
Hubungan ini loh yang menyatakan adanya pujian bagi Allah. Kita duduk bersama dengan anak istri, ada ketulusan, ada sesuatu yang nyaman. Saudara, ketika kita kumpul sama-sama, kita atas nama Yesus, kita sama-sama ibadah sama-sama. Saya percaya ada atmosfer yang baik. Katakan amin. Nah, satu kali atmosfer yang jelek masuk. Saudara nggak nyaman toh? Jangan biarin. Jangan dibiarkan. Pasca nanti akan menghilangkan atmosfer yang tidak nyaman. Apapun persoalannya, saudara. Saudara tahu, ini nggak enak. Seperti pakai baju terbalik gitu, saudara. Ya, pakai kaos terbalik, kok nggak enak ya, saudara. Dan mereka disukai semua orang. Semua orang suka, kita menjadi kesaksian banyak orang. Bukan karena rumah saudara mentereng. Bukan saudara rumahnya itu di pinggir kali dan saudara tidak disukai orang. Bukan. Tapi orang melihat ada home, ada rumah di sana yang ada persekutuan dan ada kehidupan di sana. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita lupa, saudara, bahwa ternyata ketika kita ini mengerti kebenaran tentang rumah, mujizat Paskah di dalam rumah kita, ternyata kita membangun persekutuan dalam anak orang tua dengan baik, ternyata itu berdampak jiwa-jiwa. Tapi banyak orang lupa, keluarganya berantakan, dia masih cari jiwa. Bisa, saya bilang. Bisa, saudara, tapi kita sulit menjadi kesaksian. Yang ketiga, katakan amin. Maka saudara, ada satu hal yang Tuhan mau tunjukkan pagi hari ini. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi tentang bagaimana kuasa mujizat Paskah setiap hari terjadi di rumah kita, dan itu membuat semua atmosfer yang tidak baik, hal-hal yang negatif, energi negatif yang mau masuk ke dalam rumah kita, ke dalam hidup kita, itu kita bisa tangkal dalam nama Yesus. Dan saudara akan mengalami namanya gini, keuntungan ibadah. Saudara, keuntungan ibadah ketika hidup rumah saudara itu ibadah. Maka saya katakan, Tuhan bilang bahwa rumah itu, saya lupa tadi tambahkan tentang rumah, yang pertama bait Allah, kedua melahirkan keturunan ilahi, ketiga persekutuan, yang terakhir rumah itu adalah ibadah Paskah. Karena Tuhan pakai rumah ibadah Paskah, rumah saudara ibadah Paskah di sana. Buka Keluaran 12 ayat 21 sampai 24, saudara baca di rumah, ini sejarah bagaimana awal mulanya muncul kata Paskah, yaitu Passover. Keluaran 12 ayat 21 sampai 24. Ya. Mari lebih konsentrasi lagi ya. Keluaran 12 ayat 21 sampai 24. Saya tunjukkan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Terus kemudian kamu harus mengambil seikat hisop. Hisop itu seperti kuas, dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, seperti baskom gitu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada apa, saudara? Ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumah tetangganya atau rumahnya. Rumahnya sampai pagi. Yang disaput ini rumah saudara. Paskah bukan rumah orang lain. Yang disaput dulu dengan darah itu rumah kita dulu. Karena kejadiannya waktu itu saudara, bahwa Musa diperintahkan Tuhan mengeluarkan tulah untuk membebaskan bangsa Israel, dan tulah terakhir kepada Mesir, semua anak sulung yang ada di Mesir mati binasa. Dan orang Israel tinggal di Mesir. Musa bilang, loh anaknya orang Israel, umat pilihanmu bagaimana? Tuhan perintahkan ini, setiap rumahmu, kaummu, keluargamu,
Kaummu itu family, saudara. Orang-orang yang tinggal di rumah, kasih darah. Maka ayat 23 dikatakan, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk apa, saudara? Menulai kutuk. Roh kematian, roh sakit penyakit, roh kebangkrutan, semua. Tapi waktu itu terjadi adalah kematian anak sulung. Saudara tahu anak sulung adalah anak yang paling diharapkan bagi sebuah keluarga. Kalau anak sulung mati, hancurlah sebuah keluarga. Karena itu kerinduannya, anak sulung itu anak yang paling dibanggakan. Karena anak ini akan menopang keluarga. Tapi kenapa terjadi itulah atas mereka? Dan itulah untuk membebas sebab Mesir, Firaun menahan bangsa Israel. Apabila ia itu Tuhan melihat darah, dan ketika Tuhan melewati rumah demi rumah, saudara, dan ia melihat ada darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan, baca bersama-sama, 1, 2, 3, pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulai. Ini energi negatif, ini atmosfer negatif. Sampai hari ini masuk. Maka Tuhan bilang Paskah itu rumah, sebab ada pemusnah yang akan menulai, dan itu iblis, saudara. Ayat 24. Kamu harus memegang ini sebagai apa, saudara? Ketetapan sampai selama-lamanya bagi kamu dan bagi selama-lamanya. Sampai kapan, saudara? Sampai hari ini. Halo, ketetapan ini tidak pernah gagal, saudara. Saudara tidak hanya bicara, aku sudah percaya Yesus. Amin. Saudara sudah percaya Yesus. Saudara sudah selamatkan. Amin. Tapi kenapa keluarga kami hancur total, Pak? Apa yang salah, Pak? Apakah Yesus yang salah? Bukan. Karena kamu tidak pegang ketetapanku. Yang setuju katakan amin. Ayat 25, perhatikan. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus apa, saudara? Pelihara ibadah ini. Ibadah yang mana, saudara? Passover, Paskah. Kata melewati tadi dikatakan Passover dalam bahasa Inggris. Yesus mengundang murid-muridnya ke rumah si Anu mengadakan perjamuan Passover. Itu ibadah. Maka ayat 26 baca, saudara. 1, 3. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Berhenti. Pak, kemana? Ke gereja. Ada apa ke gereja? Ketemu teman arisan. Banyak alasan. Mereka tanya, ada apa ibadah, Pak? Takut Pak Febi. Nggak ada yang takut saya ya. Takut ditelepon, Pak, saya. Sama telepon kok takut? Kenapa kau ibadah? Ya lumayan biar laris loh toko saya, Pak. Kenapa kau ibadah? Jodoh saya di sana, Pak. Kok nggak tahu aja? Kenapa ibadah? Ya saya mau tampil, Pak, choir. Tadi asik juga loh itu, pinter itu siapa? Seva ya. Pinter kamu itu, kamu yang garang ya itu. Saya bingung sampai. Asik tapi ya, Pak. Gini sudah. Lumayan. 1, and 1, and 2, and 1, and 2. Apa arti ibadahmu? Kalau saudara nggak punya home, saudara lain ya, saudara tahu Tuhan pulihkan keluarga kami. Kami sedang proses menuju ke sana. Tapi oke, itu baik. Tapi kalau saudara tidak punya, dan saudara membiarkan itu berlarut-larut, iblis masuk dalam hidup saudara. Saudara tidak tahu arti ibadah saudara. Dan ayat 27 kata Tuhan apa? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah kita, nak.
Rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah kita, nak. Anak-anak kita harus tahu esensi ibadah itu karena keselamatan Yesus. Kasih Yesus. Bukan apa-apa, saudara. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Terus, sorry, cukup. Sampai 24 ya, coba. Menyembah dia, saudara. Artinya, ya Tuhan, kami akan lakukan ini. Jadi saudara, saya catat bahwa ternyata ada hubungan antara Paskah dan rumah. Dan Tuhan tegaskan bahwa Paskah itu ibadah di rumahmu. Maka mujizat Paskah setiap hari ada di rumah. Artinya Tuhan mau setiap saudara mengadakan Paskah di rumah saudara. Saudara mengadakan perjamuan. Yang dimaksud dari Paskah di rumah saudara yang pertama, mengingatkan setiap saudara bahwa Tuhan telah membebaskan saudara dari hukum dosa dan hukum maut. Katakan amin. Dari kutuk dosa dan kutuk maut. Itu harus dihadirkan terus dalam hubungan suami istri. Itu harus dihadirkan terus dalam hubungan orang tua anak. Itu harus dihadirkan terus dalam hubungan adik kakak. Itu harus dihadirkan terus dalam hubungan orang tua, menantu mertua. Bahwa Tuhan telah membebaskan kami dari segala kutuk. Maka ketika saudara melakukan hal ini, membawa hidup saudara selalu Paskah dalam hidup saudara, saya percaya tidak ada satu kutuk pun yang akan masuk ke dalam hidup kita, ke dalam rumah kita. Anak-anak kita pasti diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Tidak ada perceraian, tidak ada penyakit. Saudara, orang sakit itu karena dosa. Kedukaan tidak ada. Gagal itu semua wajar. Semua bisa gagal, saudara. Namanya hidup. Orang jalan bisa kepleset. Tapi lebih dari itu, kedukaan. Kedukaan itu roh duka cita masuk. Dan itu hanya bisa disangkal dengan darah. Yang ngerti katakan amin. Ibadah Paskah ada di rumah, saudara mengingatkan antara suami istri, anak. Kalau ekstrimnya, harusnya kita sama seperti yang terjadi di Kisah Rasul 2. Kita setiap hari pecah roti. Boleh Pak, boleh. Gak harus pendeta. Kita ambil waktu, kumpul. Suami, istri, anak. Semua kumpul di situ. Inilah roti tubuh Yesus. Saya percaya kalau itu dipraktekkan terus ya. Bisa nggak persekutuan perjamuan kudus terus musuhan satu yang lain, bisa nggak? Dia nggak akan ambil. Itu yang terjadi ketika Tuhan bilang jangan ambil. Bereskan dulu. Nggak bisa ngambil saudara. Tertuduh. Apalagi minumnya kan dulu cawan begini ya. Sedikit gitu ya, dioper. Ini suami minum darah Yesus. Saudara ngerti loh, aku dibebaskan dari kutuk. Ya toh? Nanti saya akan ngomong tentang pengampunan. Dikasih ke istrinya. Istrinya bilang, darah Yesus. Ke anak. Itu mengikatkan saudara. Bukankah Tuhan berfirman? Sungguh alangkah indah dan baiknya jika kamu hidup rukun bersama. Maka Tuhan akan memerintahkan kepadamu kehidupan dan berkat sampai selama-lamanya. Siapa yang mau terjadi akan hal ini? Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Itu bahasa lainnya to dwell together in unity. Tinggal bersama dalam kesatuan. Bukan tinggal bersama dewe-dewe. Suami sendiri, istri sendiri. Suami di belakang, istri di wuwungan. Gak bisa. Dan kita biarkan itu well. Oke, no problem Pak. No problem Pak. Anak-anak datang, ngilang langsung. Loh anakmu di mana?
Di sapi tank, Pak. Saking nemeni, saudara. Well. Terus kita menyembah. Kiramaya siakaralaba. Berkat turun enggak? Enggak ada. Enggak bisa. Tuhan tuh enggak menemukan sesuatu. Kecuali ada kasus-kasus tertentu berkenaan dengan Yesus lo ya. Karena saudara melayani, karena saudara masuk Kristen, akhirnya sama suami saudara dipangkas habis, tidak dikasih bulanan apa, itu lain. Di luar itu saudara harus rebut itu. Saudara masih bersama saya ya, karena saya penting menyampaikan hati Tuhan. Mari saudara, ingat, saya tahu saudara, Bapak Ibu saudara tahu firman, tapi jangan menipu diri saudara sendiri. Jangan menipu diri saudara sendiri. Dan kita tidak akan membiarkan tipuan ini dipegang oleh iblis terus. Kurang ajar, ketek elek monyo itu. Amin. Amin. Ini kok tertawa terus, apa yang tertawa terus? Jadi saudara, itu yang terjadi Tuhan katakan lepas dari kutu. Saya tunjukkan satu kasus saja supaya saudara tahu benar bahwa ternyata kuasa Paskah itu membebaskan. Yang pertama saudara tahu bahwa ketika saudara mengadakan Paskah di rumah saudara, maka saudara tahu bahwa kita orang-orang yang terbebas dari kutu. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari hukum maut, kematian. Roh kematian gak ada orang masuk rumah saudara. Cek. Ini rumah kayak kuburan. Loh bisa. Saudara, kenapa? Karena ada sesuatu yang gak beres. Tapi ada orang masuk rumah, Pak, saya lain loh masuk di sini, Pak. Ada kehidupan. Lukas 24 ayat 25 sampai 31 baca di rumah, kisahnya saya mau katakan begini. Perhatikan saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, ada beberapa murid Yesus kecewa. Saudara perhatikan, kekecewaan muncul di rumah-rumah. Kepahitan muncul di rumah-rumah. Dan waktu itu murid-murid Yesus bilang, percuma ikut Yesus. Yesus ini yang kita bangga-banggakan, mati dia. Dia nggak bisa apa-apa. Sehingga dua murid ini berjalan dari Yerusalem. Perhatikan, Yerusalem adalah house of worship. Rumah penyembahan. Tinggal keluar dari rumah penyembahan, berjalan ke Emmaus. Di tengah jalan ketemu Yesus. Tapi mereka tidak melihat jalan itu. Baca nanti, dan ternyata dalam ayat 25, Lukas 4:25, perhatikan. Kemudian Yesus berkata, kan ngomong-ngomong sama Yesus, nggak tahu loh itu Yesus. Saya nggak bisa bayangkan murid-muridnya itu. Wong Yesus kok nggak tahu. Misalkan kalau saya nggak ada, tiba-tiba saya datang ke rumah saudara, saudara tahu kalau itu saya. Bisa nggak bisa berubah? Nggak mungkin. Apalagi Yesus. Sehingga Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Karena apa saudara? Kecewa, kepahitan, marah, pegel, dak mari-mari, terus disimpan. Saya mau katakan saudara, nggak kelihatan loh ada Yesus. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 26. Bukankah Mesias, perhatikan, harus menderita, itu Paskah, semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Terus 27. Lalu yang menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa, segala kitab nabi. Berarti saudara, perhatikan catatan ini. Perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ceritanya itu lakonnya cuma satu. Yesus, cuma itu aja. Dia ceritakan semuanya. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah, perhatikan, seolah-olah itu berarti sepertinya pingin ninggalin gitu. Seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, karena Tuhan tunggu. Jadi jalan sama-sama gini ya, sudah masuk toh, kampung toh. Yesus tuh pura-pura gini, udah ya. Tapi dia pura-pura loh saudara. Yesus mau memulihkan keluarga demi keluarga. Seakan-akan Yesus pengen ngelewat gini. Tapi Tuhan tunggu siapa yang panggil dia.
siapa yang perlu dia. Lihat ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Kecewa ini saudara. Didesak katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjadi malam dan matahari hampir terbenam. Saudara tahu apa yang dilakukan dua orang murid? Ini sama seperti dilakukan oleh orang-orang di perjanjian lama menghadapi para nabi-nabi dan utusan Tuhan. Seorang yang membiarkan seorang utusan Tuhan tinggal di rumahnya, maka akan terjadi pemulihan di rumah itu. Itu hukumnya Tuhan. Makanya banyak orang dulu ngasih rumah, itu ada ruang khusus untuk para nabi yang mau tidur di sana. Dan mereka lakukan itu dan undang Yesus di sana. Lalu masuklah ia. Saudara, saya mau tanya, kalau Yesus diundang dia pasti mau masuk enggak? Pasti saudara. Padahal seolah-olah dia pengen nyimpang begini. Tapi ditarik, tunggu. Yesus bilang, enggak lah, aku mau cepet jalan. Enggak bisa. Enggak lah, enggak bisa karena mendesak. Ditarik saudara. Ya wes timbangannya suwek kan gitu. Ditarik jubahnya terus robek tinggal satu. Tuhan Yesus kan cuma satu, putih gitu. Didesak. Siapa mau desak Yesus untuk pemulihan keluarga saudara? Halo, siapa yang mau desak Yesus? Dan Yesus akhirnya ayat 30. Tolong jangan perhatikan yang lain, ruangan ini memang terbuka ya. Saya minta fokus saudara. Waktu ia duduk makan dengan mereka, perhatikan. Yesus lakukan Paskah. Padahal Yesus sudah naik ke surga sudah. Maaf, waktu itu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Belum naik ke surga. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Inilah tubuhku. Ayat 31. Baca bersama-sama, 1, 3. Ketika itu. Saya mau tanya sebentar. Ketika itu kapan? Waktu jalan atau waktu makan bersama? Persekutuan itu, perhatikan. Persekutuan itu, makan bersama. Sudah lama suami istri gak makan sama-sama. Anak-anak, orang tua, gak pernah makan sama-sama. Gak ada persekutuan. Apalagi suami dan istri. Ketika itu terbukalah mata mereka. Berarti ketika dia jalan sama Yesus, selubung nutup. Aneh ya, jalan sama Yesus selubung nutup. Kan kita berkata bahwa bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Tapi ini kok gak bisa. Jalan sama Yesus selubung nutup. Kok gak buka? Kecewa. Marah. Percuma. Percuma itu mencucu karo melumah. Itu bahasa Jerman. Berapa banyak saudara kecewa dengan hidup? Kecewa dengan suami, kecewa dengan teman, kecewa. Nutup saudara. Mereka ngelontok ini loh saudara. Terbuka mata mereka, saya catat di catatan saya. Ketika saudara hadirkan Paskah dalam hidup saudara, rumah saudara. Kesadaran, kebenaran buka matanya. Bap! Aduh, aku salah. Halo. Dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32, lihat, katakan. Lihat. Ayat. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara, saya mau katakan. Orang yang kecewa dengan Tuhan tetap berkobar-kobar hatinya ketika dia ibadah. Saya mau katakan, tetap dia nikmati hadirat Tuhan, tapi matanya terselubung. Itu kebenaran. Saudara nggak akan bisa melihat Yesus di depan saudara. Maka hanya satu jalan. Ketika Yesus memecahkan roti, maka terjadi kuasa mujizat dalam rumah itu. Kesadaran terbuka, mata mereka melihat kebenaran. Dan mereka diizinkan melihat Yesus seperdetik. Hilang. Itu cukup kata Tuhan. Tepuk tangan bagi dia. Itu pemulihan. Itu pemulihan. 1 Korintus 11, 23-26. Keyboard aja naik. Keyboard aja. Tolong nyanyikan karena salibmu ya.
Sebelum satu ayat lagi saya akhiri saudara. Bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Perhatikan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini. Saudara, lah ini yang saya tahu, Tuhan maafkan kami lupa. Kami cuma lakukan sebulan sekali. Dan itu pun seperti formalitas perjamuan kudus. Mestinya perjamuan kudus orang banyak datang kalau tiap minggu kedua. Saudara tahu perjamuan kudus. Tapi berapa banyak orang melihat perjamuan kudus sebagai sebuah acara gerejawi. Dan tanpa bermakna. Tuhan bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Bayangkan saudara, di rumah kita pecah roti. Mungkin saudara nggak bagi gini saudara. Tapi hidup saudara menghadirkan Paskah. Nak, Sinyona, kamu mesti ingat ya. Kita ada ini karena pengorbanan Yesus. Nak. Wah saudara, tubuhnya diserahkan bagi kita, bagi kamu. Nak. Kita harus mengingat ini. Dalam setiap ketemu kita ingat Yesus. Pengorbanannya. 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tubuh dan darah Yesus berbicara apa saudara? Forgiveness, pengampunan. Kita ngomong hidup kita ini karena diampuni Tuhan. Nah, kita bisa ada itu karena anugerah Tuhan, karena pengampunannya. Kita ini keluarga yang diselamatkan Tuhan. Itu Paskah saudara. Tepuk tangan dulu buat Allah kita, haleluya. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, setiap kali, itu bukan cuman acara perjamuan kudus yang diadakan gereja-gerejawi. Itu ada yang tiap minggu, kita sebulan sekali, tapi ada yang setahun sekali. Nggak masalah saya bilang. Kenapa Pak? Biayanya mahal. Nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud Tuhan bukan sekedar pecah roti itu sudah. Tapi apakah Paskah itu terjadi dalam hidup kita? Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu bukan memperingati saudara. Bukan lagi memperingati. Tapi kamu memberitakan. Menyaksikan kepada semua keluarga. Rumah ini karena pengorbanan Yesus ada. Rumah ini karena salib Kristus. Makanya saudara kasih salib. Kuasa pengampunan itu kesembuhan. Katakan amin. Ketika saudara menghadirkan Paskah, maka saudara dilingkupi hidup saudara antara suami istri itu dengan roh pengampunan Tuhan. Anak orang tua, roh pengampunan Tuhan. Adik kakak, roh pengampunan Tuhan. Maka dalam keluarga ini ada Roh Kudus bergerak. Keluarga ini murah pengampunan. Karena mereka tahu mereka diampuni. Maka saya tunjukkan kuasanya dalam Yakobus 5 ayat 16. Perhatikan saudara. Karena itu hendaklah kamu saling apa saudara? Mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saya kalau sakit saya bilang istri saya, doakan saya. Saya bisa doa sendiri. Saya suruh doakan. Karena saya pegang ayat ini. Saya bisa dalam nama Yesus pergi. Tapi saya, Tuhan, waktu aku didoakan, aku ngalami kuasa. Karena di dalam doa ada pengampunan. Kalau saudara mendoakan orang gak ngampuni orang itu, bisa gak? Maka Tuhan katakan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ketika saudara hidup dalam Paskah Tuhan, itu artinya saudara menghadirkan pengampunan Tuhan.
dalam keluarga saudara. Saudara, keluarganya bukan keluarga seperti Irak dan Iran. Tetangga lihat itu ada piring terbang terus, perang, perang, perang. Ada apa itu? Perang dunia ke-10, Pak. Tetangga dengar suara suami, teriak-teriak. Ada apa itu, Pak? Step. Anjingnya kok malah diem, Pak? Takut. Biasanya kan wuk 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 anjingnya. Halo. Maka saudara, pengampunan ini kuasa kesembuhan. Maka Tuhan bilang, aku mau ngadakan Paskah di rumah. Dan yang terakhir saya katakan, ketika Passover hadir dalam hidup saudara, saudara sadar bersama suami, anak, bangun saudara. Saudara, ibadah Paskah itu saudara adakan. Maka yang terjadi, mujizat setiap hari. Katakan amin. Mujizat setiap hari. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kunci apa ini? Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu. Saya undang pemuji, pemusik semua naik. Saya undang bagi berdiri. Mari saudara, firman ini untuk kita. Oh haleluya. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Siapa yang mau mengalami pemulihan keluarga saudara? Jujur angkat tangan. Hanya Kau Tuhan di hidup. Turun tangan. Naikkan pujian ini dulu. Berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Haleluya. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Lebih keras lagi. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Ayo. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Katakan lebih keras lagi. Yesus, Kaulah segalanya.